warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Binti Rukiah pada pembelajaran biologi di channel SMA Negeri 3 Budong-Budong. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mekanisme peredaran darah di dalam diri manusia. Namun sebelum itu, tahukah kamu bahwa di dalam diri manusia itu ada yang namanya peredaran darah ganda? Nah, kenapa disebut dengan peredaran darah ganda? Karena darah yang masuk ke jantung sebanyak 2 kali dalam 1 kali peredaran darah. Baik, dari peredaran darah ganda tersebut dapat kita ambil materi bahwa di dalam tubuh manusia ada yang namanya peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Nah, kenapa disebut dengan peredaran darah kecil? Karena darah dari jantung menuju ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar adalah peredaran darah yang dari jantung menuju ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Nah, pada pembahasan pertama yang saya ulas kali ini yaitu peredaran darah kecil, kemudian nanti akan melanjutkan ke peredaran darah besar. Peredaran darah kecil kita mulai dari jantung, tepatnya di atrium dexter. Atrium dexter di sini adalah serambi kanan. Darah dari atrium dexter kemudian mengalir menuju ventricle dexter melalui katup yang bernama katup tricuspidalis. Nah, fungsi dari katup tricuspidalis ini yaitu agar darah yang sudah mengalir ke ventricle dexter tidak kembali lagi ke atrium dexter. Lanjut, setelah dari ventricle dexter, maka darah akan mengalir ke paru-paru. Namun sebelum itu, darah melalui satu katup dan satu pembuluh darah. Katup apa namanya? Yaitu katup semilunar. Nah, katup semilunar ini fungsinya juga tidak jauh berbeda dari katup tricuspidalis tadi. Yaitu apa? Agar darah yang sudah sampai ke paru-paru tidak akan kembali lagi ke jantung. Setelah dari katup semilunar, darah kita melewati yang namanya pembuluh arteri pulmonalis. Di sini darah mengandung CO2. Setelah dari pembuluh arteri pulmonalis, maka darah mengalir lagi masuk ke paru-paru. Nah, di dalam paru-paru ini terdapat pembuluh yang bernama kapiler. Nah, kapiler ini adalah pembuluh paling kecil di dalam tubuh. Apa yang terjadi di dalam kapiler? Di dalam kapiler terjadi pertukaran antara gas CO2 dan gas O2. Setelah dari kapiler, maka darah mengalir lagi keluar melewati pembuluh yang bernama vena pulmonalis. Di sini darah sudah mengandung O2. Setelah dari pembuluh vena pulmonalis, maka darah mengalir lagi menuju jantung, tepatnya di atrium sinister. Dengan begitu, peredaran darah kecil telah selesai. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu peredaran darah besar. Peredaran darah besar kita mulai dari atrium sinister. Nah, darah dari atrium sinister mengalir menuju ventricle sinister melalui katup yang bernama katup bicuspidalis. Nah, fungsi dari katup bicuspidalis ini tidak jauh berbeda juga dengan katup-katup yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Setelah itu, darah sudah berada di ventricle sinister, darah akan mengalir lagi ke seluruh tubuh, baik tubuh bagian bawah maupun tubuh bagian atas. Namun sebelum itu, darah juga melalui beberapa pembuluh darah. Yang pertama, darah keluar dari jantung melalui katup yang bernama katup semilunar. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa katup semilunar itu ada di peredaran darah besar maupun peredaran darah kecil, yaitu yang menuju ke paru-paru di peredaran darah kecil dan juga yang menuju ke seluruh tubuh untuk peredaran darah besar. Oke, setelah dari katup semilunar ini, darah mengalir melalui pembuluh yang bernama aorta. Nah, aorta ini adalah pembuluh paling besar yang ada di dalam tubuh manusia. Setelah dari aorta, darah akan mengalir ke tubuh bagian bawah dan juga tubuh bagian atas. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan darah yang mengalir ke tubuh bagian bawah terlebih dahulu. Setelah dari aorta, darah akan mengalir melewati pembuluh yang bernama arteri. Nah, darah di sini sudah mengandung O2. Setelah dari arteri, maka darah mengalir lagi melewati pembuluh yang bernama arteriola. Nah, pembuluh arteriola ini adalah pembuluh kecil sebelum
sampai di kapiler. Setelah dari arteriola, maka darah mengalir lagi masuk ke kapiler di tubuh bagian bawah. Apa yang terjadi di dalam kapiler? Sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu terjadi pertukaran antara gas O2 dan gas CO2. Nah, setelah terjadi pertukaran tersebut, maka darah mengalir lagi keluar dari kapiler melewati sebuah pembuluh yang bernama venula. Kenapa disebut dengan venula? Karena pembuluh ini adalah pembuluh kecil setelah dari kapiler. Baik, setelah dari pembuluh venula, maka darah mengalir lagi melewati pembuluh yang bernama vena cava inferior. Nah, vena cava inferior ini adalah pembuluh vena yang ada di tubuh bagian bawah. Setelah dari pembuluh vena cava inferior, maka darah mengalir lagi kembali ke jantung, tepatnya mendarat di atrium dexter. Baik, pembahasan yang kedua yaitu darah yang mengalir ke tubuh bagian atas, teman-teman. Kita akan memulai lagi dari aorta. Nah, aorta tadi adalah pembuluh yang paling besar di dalam tubuh ya, teman-teman. Setelah dari aorta, darah akan mengalir menuju ke tubuh bagian atas melewati pembuluh darah yang bernama arteri. Nah, teman-teman pasti sudah tahu ya, di pembuluh arteri ini darah mengandung O2. Setelah dari arteri, maka darah mengalir lagi melewati pembuluh yang bernama arteriola. Kenapa kita bertemu dengan arteriola dua kali, baik di bawah maupun di atas? Karena arteriola adalah pembuluh kecil sebelum masuk ke kapiler. Teman-teman harus ingat itu. Setelah dari arteriola, maka darah mengalir lagi masuk ke kapiler di tubuh bagian atas. Nah, di kapiler ini terjadi lagi pertukaran antara gas O2 dan gas CO2. Nah, setelah dari kapiler, maka lanjut lagi darah mengalir keluar melewati pembuluh yang bernama venula. Lagi-lagi venula. Venula adalah pembuluh vena kecil setelah dari kapiler, teman-teman. Setelah dari pembuluh venula tadi, darah mengalir lagi melewati pembuluh yang bernama vena cava superior. Nah, nama yang hampir mirip ya, teman-teman. Namun vena cava superior ini adalah pembuluh vena yang ada di tubuh bagian atas. Nah, setelah pembuluh vena cava superior, maka darah mengalir lagi menuju ke jantung, tepatnya mendarat di atrium dexter. Dengan begitu, peredaran darah besar telah selesai. Perlu digarisbawahi dan teman-teman ketahui bahwa semua yang ada di kanan atau di pembuluh vena itu darahnya mengandung CO2, dan yang sebelah kiri itu darahnya mengandung O2, kecuali arteri pulmonalis dan vena pulmonalis. Jika sejatinya pembuluh vena itu mengandung CO2, tetapi pembuluh vena pulmonalis itu mengandung O2. Sedangkan jika sejatinya pembuluh arteri itu mengandung O2, maka pembuluh arteri pulmonalis itu mengandung CO2. Nah, jika teman-teman bertanya kemanakah gas CO2 yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh, di peredaran darah kecil tadi saya menjelaskan bahwa gas CO2 yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh di kapiler paru-paru tadi akan dikeluarkan oleh organ pernafasan melalui hidung kita. Jadi yang tersisa hanya O2-nya. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan saya tentang mekanisme peredaran darah pada tubuh manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Jika suka, maka ikuti channel SMA Negeri 3 Budong-Budong. Saya Binti Rukiah pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat belajar.